Kisah ini dimulai dengan kedatangan sepasang turis asal Amerika, Julie dan kekasihnya, Jimmy, yang tengah menikmati masa liburan mereka dengan memilih Thailand sebagai destinasi eksotis. Setibanya di Bandara Bangkok, mereka langsung disambut oleh seorang pemandu wisata lokal bernama Gogo, yang dengan ramah menawarkan jasa antar ke hotel tempat mereka menginap. Добро пожаловать в Таиланд. Saat tiba di hotel, mata Julie tak sengaja menangkap sesuatu yang unik, sebuah kuil kecil di depan hotel, yang disebut Gogo sebagai rumah hantu. Dengan semangat, Gogo menjelaskan bahwa masyarakat Thailand kerap membuat rumah kecil untuk para arwah dan memberi persembahan agar para hantu tidak mengganggu kehidupan mereka. Namun, Julie justru menanggapinya dengan tertawa kecil dan menyebutnya sebagai kepercayaan konyol. Ia tak sadar, sikapnya yang meremehkan itu akan mengundang bencana. Нет, 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 я потная и липкая. И добрая, и красивая, и очень сексуальная. Keesokan harinya, Julie dan Jimmy memulai petualangan mereka di sekitar kota Bangkok, ditemani Gogo yang setia menjadi tour guide mereka. Perjalanan mereka sempat terhenti ketika Julie melihat sebuah kawasan rindang yang dipenuhi pohon besar. Ia meminta mobil berhenti, dan bergegas turun hanya untuk mengambil beberapa foto. Namun, sesungguhnya ia tertarik pada rumah-rumah hantu kecil yang tersebar di antara akar dan batang pohon. Dengan penuh semangat, ia memotret setiap sudutnya. Saat hendak mengambil gambar sebuah rumah hantu tua, tiba-tiba seorang wanita muncul di hadapannya, membuatnya kaget bukan main. Hari itu ditutup dengan makan siang romantis di sebuah restoran mewah. Di sana, Jimmy melamar Julie dengan sebuah cincin pertunangan. Suasana berubah menjadi haru dan penuh cinta. Ты станешь моей женой? Saat malam mulai larut, Gogo mengantar pasangan itu kembali ke hotel. Sebelum pergi, ia berjanji akan memberikan mereka tur spesial dan menyerahkan kartu namanya pada mereka. Saat mereka memasuki lobi hotel, dua pria asing bernama Robert dan Bill menegur mereka. Rupanya, mereka juga turis. Dalam sekejap, percakapan mengalir dan keempatnya menjadi akrab. Джим, а это Билл. Привет. Привет. Классное кольцо. Спасибо. Мы тут давно и можем вам помочь. Расскажем, куда сходить, что делать. Не хотите с нами выпить? Мы почтем за честь. Было бы здорово. С радостью. Знаете, до встречи. Пошли скорее. Malam berikutnya, Robert dan Bill mengajak Julie dan Jimmy untuk nongkrong bersama. Obrolan mereka melebar kemana-mana, termasuk cerita Jimmy tentang ketertarikan Julie terhadap rumah hantu. Джули очень нравится местный дом о призраков. Она прямо помешалась. Я о нем не читала. Мне Гога рассказал. Говорят, что если призрак не нашел дом, то он вселяется в человека. Господи, вот это... Ketika mereka berjalan di sekitar hotel, Jimmy tanpa sengaja menjatuhkan uang koin di hadapan tiga pengemis. Anehnya, ketiga pengemis itu memandang Jimmy tajam dan lama, hingga suasana menjadi canggung. Robert kemudian bercerita bahwa di Thailand, menjatuhkan koin dipercaya membawa kesialan. Konon, orang yang melakukannya bisa kehilangan satu jari. Jimmy menanggapinya dengan tawa ringan, menganggapnya cuma takhayul belaka. Setelah itu, mereka tiba di sebuah kawasan hiburan malam. Diskotik, musik bising, dan para wanita penghibur memenuhi tempat itu. Robert membujuk Jimmy untuk masuk, sementara Bill menemani Julie di luar. Будь здесь. Я сейчас. Спасибо. Мы им нравимся. Пока деньги есть, ты всем за новых друзей. За новых друзей. Ну, с тобой повезло. Да, это точно. У меня шея потеет, но иногда распускаю. А твои прически всегда так закалываешь? Секунду.
Какой кошмар. Тебе идет так лучше. Saat Jimmy menghilang ke dalam diskotik, Robert tiba-tiba mengajak Julie pergi melihat rumah hantu yang katanya sangat menarik. Ia terus merayu Julie dengan alasan bahwa malam ini adalah satu-satunya kesempatan. Entah mengapa, Julie merasa penasaran dan menerima ajakan itu. Tak lama kemudian, Jimmy keluar dari klub dalam keadaan mabuk dan melihat Robert dan Julie sedang bersiap pergi. Ia tak banyak berpikir dan ikut saja bersama mereka ke dalam mobil. Dan dari sinilah perjalanan menuju neraka dimulai. Mobil melaju menembus malam, melewati jalanan sepi dan menakutkan. Saat fajar mulai menyingsing, mereka tiba di sebuah kawasan hutan terpencil. Julie terlihat tertarik dengan suasana mistis di sekitar, namun ia tak menyadari bahwa Robert dan Bill menyimpan niat jahat. Dengan alasan ingin memeriksa lokasi terlebih dahulu, mereka meninggalkan Julie dan Jimmy. Tapi Julie dan Jimmy justru bertengkar hebat. Jimmy menuduh Julie terlalu dekat dengan Bill, sedangkan Julie marah karena merasa tak dipercaya. Akhirnya, Julie melempar cincin pertunangannya dan berjalan pergi. Можешь трахать кого угодно. Джули! Di sisi lain, Robert dan Bill tiba di sebuah rumah hantu tua. Diam-diam, mereka menyelipkan syal milik Julie di sana, entah apa tujuannya. Setelah itu, mereka memanggil Julie dan mengajaknya menjelajah ke tempat yang mereka sebut sebagai pemakaman rumah hantu. Sesampainya di depan rumah tua yang menyeramkan, Robert meminta Julie mengambil sebuah patung kecil yang tergeletak di dekat altar. Awalnya Julie menolak, baginya itu pencurian. Namun Robert meyakinkan bahwa patung itu hanyalah barang usang tak berarti, dan bisa dijadikan kenang-kenangan dari Thailand. Dengan ragu, Julie akhirnya mengambil patung itu. Tapi saat tangannya menyentuh benda tersebut, Robert dan Bill langsung berlari meninggalkan tempat itu. Что? Эй! Julie yang bingung menoleh ke sekeliling, dan baru sadar bahwa ia sendirian. Ia melihat ke arah rumah hantu, dan di sanalah syalnya tergantung, seolah menjadi bagian dari altar. Saat angin tiba-tiba berhembus kencang, sesosok makhluk mengerikan muncul di hadapannya. Di tempat lain, Jimmy berusaha mengejar mobil Robert dan Bill yang melarikan diri. Sayangnya, ia tak berhasil. Ia pun kembali ke rumah hantu dan menemukan Julie terduduk lemas di tanah. Dengan sigap, ia mengangkat tubuh kekasihnya dan membawanya berjalan kaki menembus hutan. Di sepanjang perjalanan, Jimmy terus mencoba menghubungi Gogo, tapi tak ada sinyal. Julie yang kelelahan meminta untuk beristirahat sejenak. Saat Jimmy mencoba meninggalkan pesan suara untuk Gogo, Julie mulai berhalusinasi. Ia melihat seekor gajah besar di antara pohon-pohon. Tapi ketika berkedip, makhluk itu hilang. Sementara itu, Gogo yang datang ke hotel untuk menjemput Julie dan Jimmy merasa aneh, karena biasanya mereka sudah siap di lobi. Kembali di hutan, Julie dan Jimmy akhirnya menemukan jalan beraspal. Tapi kondisi Julie semakin memburuk. Ia mendengar suara-suara aneh di sekitarnya. Beruntung, kali ini Jimmy berhasil menghubungi Gogo dan memberitahukan lokasi mereka. Поняла. Все хорошо. Приезжай скорее. С Джули что-то не так. Tak lama kemudian, Gogo datang menjemput dan langsung membawa mereka ke desanya untuk menemui seseorang yang bisa membantu. Setibanya di sana, Julie langsung ditangani oleh seorang dukun. Dukun itu kemudian membuka mulut Julie, dan terkejut luar biasa. Di dalam tubuh Julie bersemayam roh jahat yang dikenal sebagai Watabe. Jimmy kebingungan. Ia tak paham bahasa Thailand, dan tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Gogo akhirnya membawanya keluar, dan mulai menceritakan legenda kelam desa mereka. Dulu, Watabe adalah seorang wanita cantik yang tewas terbakar dalam rumahnya sendiri. Ia meninggal dengan penuh dendam setelah mengetahui suaminya berselingkuh dengan pelayannya sendiri. Sejak saat itu, arwah Watabe menjadi roh jahat yang membenci setiap wanita muda dan cantik.
Watabe tinggal di rumah hantu di daerah Sukowit, lokasi yang mereka kunjungi malam itu. Menurut kepercayaan lokal, siapapun yang mengambil barang dari rumah Watabe akan diikuti oleh rohnya. Ia akan mengambil jiwa orang itu dan membawanya ke alamnya. Спрятаться нельзя. Он навеки заберет себе твою душу. Мы называем ее Ватабе. Beberapa saat kemudian, warga datang bersama seorang biksu. Jimmy, yang masih belum percaya, mencoba masuk ke rumah untuk membawa Julie ke rumah sakit. Tapi Gogo menahannya dan meyakinkan bahwa ini satu-satunya cara menyelamatkan kekasihnya. Sang biksu kemudian memberikan gelang jimat pelindung kepada Julie, lalu mulai melantunkan doa-doa suci. Di tengah malam, Julie bermimpi. Ia seolah terbangun dalam kamar asing sendirian. Sosok tanpa wajah mendekatinya, tapi sebelum menyentuhnya, makhluk itu lenyap karena cahaya dari gelang pelindung di tangannya. Ia pun terbangun, dan melihat biksu serta dua wanita pendamping ada di sisinya. Keesokan harinya, Jimmy dan Julie berpamitan pada Gogo dan warga desa, berterima kasih karena telah menyelamatkan mereka. Setelah menempuh perjalanan panjang, mereka akhirnya tiba di hotel. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Saat berjalan menuju kamar, Jimmy tak sengaja melihat potongan syal Julie yang tergeletak di tong sampah hotel. Wajah Jimmy menegang. Ia mulai sadar, ada sesuatu yang salah dengan Robert dan Bill. Dengan amarah memuncak, ia berkata akan mencari dua pria itu. Tapi Julie berhasil menenangkannya dan membujuknya masuk ke kamar. Mereka pun tenggelam dalam kemesraan. Namun di tengah momen itu, Julie tanpa sadar melepas gelang jimat dari tangannya. Dan saat itu juga, sosok mengerikan Watabe muncul di hadapannya. Julie menjerit, berlari ke toilet sambil menangis dan gemetar, lalu meminta Jimmy membelikannya obat. Jimmy yang cemas segera menuju lobi hotel dan bertanya pada resepsionis tentang lokasi apotek terdekat. Namun bukan hanya obat yang ia cari, Jimmy juga mencoba menggali informasi tentang dua pria asing bernama Robert dan Bill. Anehnya, si resepsionis justru mengatakan bahwa mereka bukan dua, melainkan 3 orang Inggris yang menginap di hotel tersebut. Dan ketiganya baru saja check out pagi tadi. Mendengar itu Jimmy pun terdiam, hatinya semakin diliputi tanda tanya. Sementara itu, di dalam kamar mandi hotel, Julie yang tertidur lemas di tepi bathtub terbangun karena mendengar suara dentuman keras. Ia sontak tersentak, jantungnya berdegup kencang, namun tidak ada siapapun di sana. Dengan tubuh lemas, ia melangkah keluar dan mulai membuka galeri kameranya, ingin memeriksa hasil jepretannya saat liburan. Awalnya semua terlihat normal, hingga pada satu foto terakhir, Julie membeku. Itu adalah potret dirinya saat ini, dalam posisi yang sama, di dalam kamar, tapi ada satu hal ganjil, di belakangnya muncul sesosok mengerikan dengan wajah yang sangat menyeramkan. Saat itu juga, lampu kamar mulai berkedip, lalu padam total. Dengan panik, Julie meraih senter dan keluar dari kamar. Namun yang ia temukan bukanlah lorong hotel, melainkan sebuah lorong gelap yang menyerupai rumah tua terbakar. Ketakutan, Julie berlari menembus kegelapan, hingga senter yang ia genggam tiba-tiba padam. Saat cahaya kembali menyala, di hadapannya duduk seorang wanita bergaun putih membelakanginya, lalu tiba-tiba memperlihatkan wajahnya yang tak lagi manusiawi. Tak lama, Jimmy datang dan langsung membawa Julie ke rumah sakit. Tapi hasil pemeriksaan dokter mengatakan, secara klinis, Julie sehat. Dokter justru menambahkan bahwa sebelumnya ada pasien serupa, seorang wanita dari Inggris, yang juga mengalami gangguan misterius, dan pagi tadi sudah meninggalkan rumah sakit untuk kembali ke negaranya. Jimmy langsung berpikir, apakah itu gadis Inggris ketiga yang dimaksud resepsionis tadi. Setelah bercakap sebentar dengan dokter, Jimmy menelpon Gogo dan memintanya menjemput di rumah sakit lalu mengantarnya ke bandara.
Setibanya di bandara, Jimmy langsung mencari Robert dan Bill, dan benar saja, ia melihat mereka sedang bersiap-siap untuk terbang, bersama seorang wanita. Jimmy mendekat dan memberitahu bahwa Julie sedang dirawat di rumah sakit. Tapi Robert hanya tertawa kecil dan berkata santai, iklim tropis memang tidak cocok buat beberapa orang. Sikap acuh tak acuh Robert membuat darah Jimmy mendidih. Tanpa pikir panjang, ia memukul Robert. Namun Jimmy bukan petarung. Ia nyaris dibuat tak berdaya oleh Robert sebelum akhirnya petugas bandara datang. Di tengah keributan itu, Bill, yang tampaknya sedikit lebih berperasaan, memberi Jimmy sebuah kertas berisi alamat, dan berkata, kalau kau benar-benar ingin menyelamatkannya, kau punya waktu 36 jam. 36 часов, так что не трать время впустую. Беги, 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 черт возьми! Go-go! Tanpa banyak bicara, mereka melesat menuju alamat yang tertera, tempat seseorang bernama Reno berada. Setelah perjalanan panjang, mereka tiba di sebuah tempat yang jauh dari keramaian. Seorang pria bertubuh besar membuka pintu dan menanyakan maksud kedatangan mereka. Setelah menunjukkan kertas pemberian Bill, mereka diizinkan masuk ke sebuah bangunan remang-remang, yang terasa seperti sarang mafia. Di dalam, mereka disambut oleh Reno, seorang pria parubaya yang tengah bersantai bersama wanita penghibur. Jimmy tak membuang waktu, ia menceritakan semua kejadian yang menimpa Julie. Reno tampak tertarik, lalu mengusir para wanitanya. Dengan nada dingin, Reno berkata, kalau kau ingin menyelamatkan dia, kau harus melakukan apa yang dilakukan Robert, yaitu memindahkan kutukan itu ke orang lain. Dengan kata lain, kau harus mencari tumbal. Karena kalau tidak, Watabe akan memakan jiwanya. Sementara itu di rumah sakit, Julie tampak tertidur karena efek obat penenang. Tapi di dalam alam bawah sadarnya, ia terbangun dan melihat bayangan tangan berkuku panjang di balik jendela. Melihat keadaan Julie yang semakin memburuk, Jimmy akhirnya nekat. Di sebuah kafe, ia mencari target. Ia berhasil mencuri syal dari seorang turis wanita, tapi ketika hendak meninggalkan tempat, hati nuraninya menahannya. Ia mengembalikan syal tersebut, lalu berkata kepada Gogo, aku tak bisa melakukan ini. Setelah itu, Jimmy menuju rumah sakit dan membawa Julie keluar dari sana secara diam-diam dengan bantuan Gogo. Mereka kemudian kembali ke markas Reno. Jimmy menerobos masuk sambil menodongkan pistol. Kalau kau tahu jalan lain, kasih tahu aku sekarang. Aku tak akan biarkan kekasihku mati. Reno akhirnya menyerah. Ia mengungkapkan bahwa ada satu cara terakhir, yaitu menemui seorang dukun tua yang tinggal di pulau terpencil. Namun untuk pergi ke sana, harus menempuh perjalanan yang cukup jauh. Jimmy menyanggupi itu, dan memaksa Reno untuk ikut dengannya. Давай, Рено, бегом, бегом! Ладно. Di sepanjang perjalanan, gangguan dari Watabe makin sering terjadi. Julie terus melihat halusinasi, sosok Watabe selalu mengintainya. Mereka sempat tertahan di tengah jalan akibat kecelakaan truk yang menewaskan beberapa orang. Saat Jimmy dan Reno turun mengecek, Julie melihat salah satu korban tiba-tiba bangkit dan mengetuk kaca mobil dari luar. Что делать? Julie ketakutan dan langsung berlari ke dalam hutan. Teriakannya menyadarkan Jimmy dan Gogo yang segera mengejar.
Джули! Reno kemudian membawa mereka ke rumah temannya, tempat mereka bisa mendapatkan perahu untuk menyeberangi sungai menuju Pulau Si Dukun. Setelah perjuangan panjang, mereka akhirnya tiba di pulau tersebut. Namun Reno menolak ikut masuk, ia hanya berkata, "Bertahanlah, apapun yang terjadi." Di dalam, dua murid si dukun menghadang. Gogo berbicara menggunakan bahasa lokal, menjelaskan maksud kedatangan mereka, dan setelah mendengar kisah mereka, si dukun berkata dengan datar, "Dia melanggar larangan, aku tidak bisa menolongnya." Jimmy pun berlutut, memohon dengan penuh air mata. "Dia tidak bersalah. Kami dijebak. Aku mohon, dia wanita yang kucintai." Melihat ketulusan Jimmy, si dukun berkata, "Kalau kau ingin menyelamatkannya, berikan sesuatu yang sangat berharga." Jimmy pun melepas cincin pertunangan dari tangan Julie dan menyerahkannya. Tapi sang dukun hanya tertawa. "Itu tidak cukup. Watabe haus darah, ia ingin daging dan darahmu." Gogo terdiam, lalu menerjemahkan, Jimmy harus memotong salah satu jarinya. Mendengar itu Jimmy menolak, dan memohon melakukan cara lain. Si dukun akhirnya menyetujui dan mencoba melakukan ritual lain. Tiba-tiba, sosok Watabe muncul dalam wujud mengerikan. Ia menyerang dua murid dukun dan mencoba menyedot jiwa Julie. Gogo nekat melompati lingkaran pelindung, mengambil pisau, dan melemparnya ke Jimmy sambil berteriak, "Potong jarimu." Dengan seluruh keberanian, Jimmy memotong jarinya. Sosok Watabe menjerit dan akhirnya lenyap. Julie terbangun untuk pertama kalinya dalam keadaan tenang. Reno yang menunggu di luar menyambut mereka dengan lega. Mereka pun segera kembali ke kota. Beberapa hari kemudian, Jimmy dan Julie kembali ke Amerika meski Jimmy kehilangan satu jarinya. Dan Gogo melanjutkan hidupnya sebagai pemandu wisata. Ia berdiri di bandara menanti turis berikutnya. Dan siapa tahu, mungkin akan ada wisatawan lain yang menginjakkan kaki di tempat yang seharusnya tidak mereka ganggu. Pesan yang bisa kita petik dari kisah ini, saat berlibur ke tempat asing, jangan hanya melihat keindahannya, tapi juga hormatilah budaya, larangan, dan kepercayaan setempat. Karena bisa saja, apa yang bagi kita hanya sekadar tempat tua, bagi mereka adalah gerbang dunia lain. Seperti yang dialami Julie dan Jimmy, satu langkah ceroboh bisa membuka pintu bagi sesuatu yang tak bisa lagi ditutup. Saya Rumi pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya.